Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat Sugar Daddy, bagian 65. Arfan menerobos pintu ruang kerja atasannya, untuk memberitahukan ada rapat dadakan yang harus dilakukan. Namun pria itu terbengong, ketika tak mendapati siapapun di ruangan itu. Hanya ada blazer milik Sofia yang tersampir di ujung sofa, juga sepasang flat shoes hitam yang tergeletak terpisah di lantai. Pria itu tertegun menatap sekeliling ruangan. Sementara pintu ruang pribadi atasannya tertutup rapat. Arfan menarik napas dalam-dalam. Lalu menggelengkan kepala, "Astaga, ini di kantor." Gumamnya pelan. Kemudian pria itu memutuskan untuk keluar, memundurkan jadwal rapat hingga 2 jam ke depan. "Kalau begini terus, aku benar-benar harus segera menemui Mitha. Ini sulit sekali ya Tuhan," gerutunya dalam hati. 2 minggu berlalu. Sofia menatap layar ponsel miliknya, yang sudah dia pegang selama 1 jam ini. Dia kembali meringkuk di atas tempat tidur, setelah mengantar Dikta ke sekolah tadi pagi. Menanti suaminya yang semalam berjanji akan menelponnya. Terdengar pintu diketuk dari luar. "Masuk," ujar Sofia setengah berteriak. Kepala seorang perempuan paruh baya menyembul, dari celah pintu yang dibuka sedikit. "Ibu butuh sesuatu?" katanya, yang kini bekerja sebagai pengurus rumah 2 tingkat tersebut, sejak 2 minggu yang lalu. Sofia menggeleng. Ini sudah ketiga kalinya, perempuan itu mengetuk pintu kamarnya dan melakukan hal yang sama. Lalu perempuan itu menutup pintu. Sofia mendengus, hari-harinya terasa membosankan. Dia tak dapat melakukan kegiatan apapun. Semua pekerjaan rumah yang biasanya dia kerjakan, kini sudah ditangani pekerja yang dikirim Satria 2 minggu yang lalu. "Papi," sebuah pesan dia kirim ke nomor suaminya. Tidak ada balasan. "Sayang," dia mengirim pesan lagi. Satria masih tak membalas. Diliriknya jam digital di atas nakas, yang menunjukkan pukul 10 siang. Dia pasti masih rapat, atau ada pekerjaan lain. Aku sudah tahu itu, tapi kenapa rasanya ini sungguh membuat frustasi?" gerutunya dalam hati. Lalu dilemparkannya benda pipi berukuran 6 inci tersebut ke atas bantal. Sengaja agak jauh dari jangkauannya, agar tidak membuatnya ingin menghubungi suaminya lagi. Pria itu pasti sangat sibuk sekarang. Ada beberapa tempat yang dalam proses penyelesaian, juga beberapa hotel yang siap dibuka dalam waktu dekat ini. Pasti membutuhkan perhatian lebih, agar semuanya berjalan sempurna seperti biasa. Pria itu memang perfeksionis dalam menangani masalah pekerjaan. Dia tidak akan membiarkan hal sekecil apapun merusak segala yang telah direncanakannya. Ting! Bunyi notifikasi pada ponsel Sofia. Perempuan itu segera meraihnya untuk melihat pesan yang masuk. "Sayang, aku masih rapat. 10 menit lagi, aku akan segera menelpon begitu semuanya selesai." "Oke," pesan yang dikirim suaminya, membuat Sofia tersenyum sumringah. "Baiklah, aku akan menunggu." Sofia membalas, kemudian dia meletakkan kembali ponselnya ke atas bantal. Lalu duduk dengan tenang, seperti seorang anak yang dijanjikan sesuatu oleh orang tuanya. Tepat 10 menit kemudian ponsel Sofia berdering, sebuah panggilan video masuk dari suaminya. Hatinya senang bukan kepalang, perempuan itu segera menjawab panggilan. "Hei," sapanya saat wajah yang dia rindukan terpampang di layar. Satria tersenyum lebar, sama-sama merasa senang saat menatap wajah tirus di layar ponselnya. "Apa aku mengganggu?" tanya Sofia memulai pembicaraan. "Tidak. Aku sudah selesai," ucap Satria menjawab. Terlihat dia sedang berjalan memasuki ruang kerjanya. "Kamu sedang apa?" tanya Satria nyungir. "Aku tidak sedang apa-apa. Aku bosan," dengus Sofia mengerucutkan bibirnya, dia menjatuhkan kepalanya ke atas bantal. Satria tersenyum lagi. "Mereka tidak membiarkan aku mengerjakan apapun. Bu Lili bahkan setiap waktu bertanya, apa aku menginginkan sesuatu? Dan itu selalu membuatku sebal. Kamu tahu? Aku tidak terbiasa," keluhnya. Satria tergelak, "Nanti kamu akan terbiasa." "Sayang." Sofia mengangguk,
Seolah Satria tidak berada di sana. Iya? Kamu sedang mengerjakan sesuatu? Tanyanya, saat melihat suaminya meletakkan ponsel pada satu benda, lalu dia menyalakan laptop. Apa aku mengganggu? Tidak. Hanya sedang melihat sesuatu, perkembangan persiapan hotel yang akan kita buka beberapa hari lagi. Sofia mengangguk-angguk, mulutnya membulat membentuk huruf O. Sayang. Sofia memanggil lagi. Satria bergumam, matanya beralih pada laptop di depannya, seperti sedang mengerjakan sesuatu. Sayang. Sofia kembali memanggil. Iya. Perhatiannya masih tertuju pada layar. Aku rindu. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Membuat Satria yang berada di seberang menghentikan kegiatannya, melirik lalu tersenyum. Aku juga merindukanmu, jawab Satria mendekatkan wajahnya ke layar. Ada lagi? Tanya Satria. Sofia menggeleng. Tidak, hanya ingin mengatakan itu, lalu terkekeh. Kata-katamu membuat aku ingin pulang ke sana, ujar Satria setelah terdiam cukup lama. Maka pulanglah, aku tidak keberatan. Sofia tergelak, entah mengapa dia merasa ingin memancing suaminya. Andai dari sini ke tempatmu hanya sejauh 2 kilometer, pasti aku akan segera melesat sekarang juga. Ujar Satria meledos, menanggapi ocehan istrinya. Terus kenapa tidak? Kamu kan Satria Nikolai Mahardika. Segalanya bisa kamu lakukan, jawab Sofia kembali memancing. Satria menjengit, tatapannya mulai serius sekarang. Apa kamu menginginkan sesuatu? Tanyanya, terlihat dia meraih ponsel, lalu menyandarkan punggungnya pada kursi. Sofia menggeleng, aku hanya rindu. Jawabnya, yang berguling membenahi posisi kepalanya di atas bantal. Dan ingin bertemu denganmu, ucapnya lalu tersenyum. Satria tergelak, apa kamu sedang memintaku untuk datang? Tidak, aku hanya sedang mengungkapkan perasaanku. Akhir-akhir ini aku sering sangat merindukanmu. Jawabnya, tiba-tiba dia merasa sedih, matanya berkaca-kaca. Sofia terdiam mengulum bibirnya kuat-kuat. Dia menyeka sudut matanya yang terasa basah dengan ujung telunjuknya. Satria terkekeh. Jangan menangis, nanti aku jadi sedih juga. Aku tidak menangis, aku kelilipan. Perempuan itu mengelak, memalingkan wajahnya ke arah lain. Satria tergelak, hatinya juga berdenyut merasakan rindu. 2 minggu ini terasa sangat lama dan menyiksa. Banyak pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya, bahkan di akhir pekan dia tidak berhenti bekerja, yang membuat dirinya tak bisa pulang ke Bandung. Kamu mau aku datang hari ini? Tanya Satria kembali berbicara setelah terdiam cukup lama. Tidak, Sofia menggeleng pelan, meski hatinya berkata iya. Dia ingin suaminya pulang kepadanya hari itu juga. Kamu banyak pekerjaan, katanya. Bagaimana jika aku ternyata bisa pulang hari ini? Satria mengubah posisi duduknya, satu ide muncul di kepalanya. Tidak mungkin. Pekerjaanmu banyak sekali, bukan? Ujar Sofia menggeleng. Bagaimana jika aku bisa? Satria mengulang pertanyaannya. Coba saja. Aku akan memberikan hadiah kalau kamu bisa pulang sore ini, ujar Sofia menantang. Hadiah? Sebelah alis Satria terangkat ke atas. Sofia mengangguk sambil tersenyum. Hadiah apa? Tanya Satria penasaran. Sofia mengulum bibirnya, rahasia. Jawab Sofia tergelak, kedua pipinya terlihat merona. Ah, sial. Aku malah menantangnya untuk pulang? Lalu apa yang akan aku lakukan jika nanti dia benar-benar datang? Dia kan kadang nekat, batin Sofia meledos. Baiklah, karena kamu menjanjikan hadiah, maka aku akan pulang sore ini. Jawab Satria kembali merebahkan punggungnya di sandaran kursi. Jangan memaksakan diri, kalau kamu tidak bisa pulang, tidak apa-apa. Tidak, aku mau hadiahku nanti. Tunggu saja, aku pasti pulang. Ya, ya baiklah. Sofia tergelak. Aku harus kembali bekerja, kita lanjutkan nanti sore, ya? Satria mengakhiri percakapan. Oh, oke. Sofia mengangguk,
lalu melambaikan tangan dan setelah itu panggilan diakhiri. Perempuan itu kembali merebahkan kepalanya di atas bantal, laju tertawa sambil menepuk kepalanya berkali-kali. Ayo kita lihat, apakah kamu akan pulang hari ini atau tidak? Aku ingin tahu. Sofia tertegun. Mengapa aku malah menantangnya untuk pulang? Dia kan banyak pekerjaan, perempuan itu tertawa sendiri. Tapi aku juga memang ingin dia pulang. Bukankah manis jika tiba-tiba saja dia datang dan berdiri di depan pintu? Padahal aku tahu pekerjaannya begitu banyak. Gumam Sofia tergelak. Mengapa otakku mendadak menjadi miring begini jika memikirkan dia? Racau Sofia, lagi-lagi menepuk kepalanya. Sofia lalu berguling-guling di atas kasur, baru memikirkannya sudah membuat dia terkikik. Bagaimana pria itu akan berusaha dengan sangat keras untuk menyelesaikan pekerjaannya hari itu. Deru suara mesin mobil terdengar berhenti di depan rumah. Sofia bangkit dari tempat tidur menuju ke jendela, menyingkap tirai dan melihat keluar. Sebuah mobil hitam yang dia kenal terparkir di depan rumah. Sang pemiliknya yang tak lain adalah suaminya, ia turun lalu mendongak ke arah jendela. Dengan senyum sumringah, pria itu melambai ke jendela di mana istrinya berada. Dengan langkah lebar Satria berjalan menuju pintu, lalu masuk. Sofia segera keluar dari kamar, dan setengah berlari mencapai tangga. Kamu pulang. Pekiknya ketika meniti tangga dengan tergesa. Jangan berlari di tangga. Berbahaya. Satria berteriak, namun perempuan itu tak mendengar. Sofia merasa begitu bersemangat dengan kepulangan suaminya. Pria itu menunggu di bawah tangga dengan sikap siaga, merasa ngeri melihat istrinya tergesa menghampiri dirinya. Dan setelah mencapai tangga terakhir, Sofia melompat begitu saja ke pelukannya Satria, membuatnya agak terhuyung, mundur 2 langkah ke belakang. Pelan-pelan, bisiknya, ketika istrinya sudah berada dalam pelukannya. Aku kira kamu bercanda waktu mengatakan akan pulang sore ini. Sofia melingkarkan kedua tangannya di leher Satria, lalu menyusuri wajah tegas itu dengan matanya. Seperti mengingat-ingat dan menyimpan di dalam memori otaknya, agar dia tak pernah melupakannya. Satria tergelak. Bagaimana pekerjaanmu? Tanya Sofia masih bergelayut di pangkuan Satria, kedua kakinya melingkar di pinggang pria itu. Beres, jawab Satria tersenyum. Masa? Gumam Sofia meledos. Ada Arfan, jawanya, dia tergelak lagi. Sudah aku bilang tidak usah memaksakan diri. Kamu jadi merepotkan Arfan, ujar Sofia melonggarkan rangkulan tangannya di leher suaminya. Bermaksud turun dari pangkuan Satria, namun kedua tangan kokoh pria itu menahan kedua pahanya. Hanya sedikit, lagi pula itu memang sudah tugasnya, untuk itu dia digaji. Sofia memutar bola matanya. Satria mulai menaiki tangga masih dengan Sofia di gendongannya. Aku mau turun, ujar Sofia meronta. Tidak usah, jawab Satria mengeratkan kedua tangannya. Tapi aku berat. Tidak, jawab Satria menyeringai. Masa? Gumam Sofia mendongak. Badanmu kurus begini, apa Bu Lili tidak memberimu makan dengan baik? Tanya Satria meneruskan langkahnya menaiki tangga. Tidak, dia selalu masak makanan enak untukku. Jawab Sofia melirik ke bawah tangga, di mana sang asisten rumah tangga lewat dengan canggung, dan wajah yang merona menahan malu melihat kelakuan majikannya. Lalu mengapa tubuhmu masih sekecil ini? Bersambung.